Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Supriyadi, NPM 1194059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data, CDM, dan PDM dari Sistem Informasi Akademik. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai basis data. Definisi basis data. Jadi basis data ini merupakan himpunan data arsip yang saling berhubungan dan tanpa pengulangan atau redundansi. Kenapa disebut redundansi? Karena redundansi itu terjadi ketika ada tabrakan data dengan data yang sama. Karena itu terjadi tidak dinormalisasikan terlebih dahulu. Nah, basis data ini yang disimpan dalam media elektronis dan diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Nah, basis data ini bukan sekedar penyimpanan data secara elektronis, karena ada contoh seperti Microsoft Word itu merupakan dan Excel itu merupakan suatu software yang dapat menyimpan data secara elektronis namun tidak disebut basis data. Nah, yang ditonjolkan dalam basis data tersebut adalah pengaturan, pemilahan, serta pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari basis data. Nah, tujuan dari basis data ini adalah tentunya untuk memudahkan dalam pencaharian data atau arsip yang penting, serta memudahkan untuk merekap data dan dapat diakses di mana saja, serta tidak memerlukan penyimpanan data dengan space yang besar. Nah, tujuan dari basis data ini tentunya digunakan untuk mempermudah dalam penyimpanan data yang asal mulanya dengan menggunakan arsip biasa, dengan menggunakan kertas yang mungkin kekurangannya data tersebut akan hilang. Sedangkan dengan menggunakan basis data ini, maka data akan disimpan secara elektronis dan tentunya dengan keamanan yang cukup tinggi. Selanjutnya, sekilas mengenai operasi dalam basis data. Nah, dalam operasi basis data ini tentunya terdapat seperti create database atau drop database, drop DB, atau create table, drop table, ataupun create, read, update, dan delete dalam pengolahan data. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan CDM dan PDM. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai CDM. Nah, kita sudah melihat dalam gambar berikut ini merupakan CDM dari aplikasi Sistem Informasi Akademik dalam proyek 1 yang sedang saya analisis. Nah, tentunya di sini banyak sekali tabel yang saling berelasi. Sedikit penjelasan mengenai CDM. CDM merupakan konseptual data model yang dimana ini bertujuan untuk dapat mempermudah ya dalam menggambarkan suatu struktur database yang akan dikembangkan supaya mudah dipahami oleh perancang database dari desainer yang membuat perancangan tersebut. Nah, dalam CDM ini kita dapat melihat terdapat suatu atribut. Nah, di sini ada nama tabel, atribut, tipe data, serta length. Nah, atribut ini tentunya digunakan untuk memilah data atau memasukkan data sesuai dengan kebutuhan. Untuk tipe data ini digunakan juga untuk sesuai kebutuhan, misalkannya untuk ID itu biasanya dipakai integer karena untuk dapat berelasi dengan tabel yang lainnya.
Nah, untuk varchar sendiri ini dapat digunakan sebagai penyimpanan data dengan memasukkan angka, huruf, ataupun simbol lainnya. Nah, sedangkan untuk tipe date ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk waktu, format waktu. Nah, di sini terdapat beberapa relasi dalam CDM. Dalam CDM sendiri, untuk relasi digambarkan dengan tanda garis seperti berikut. Nah, di sini banyak sekali relasi yang terjadi dalam tabel. Nah, kita dapat melihat banyaknya relasi yang terjadi dalam database ini yang berisi puluhan tabel. Ini terdapat 33 relasi yang terjadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai PDM. Nah, ini merupakan PDM. PDM dari aplikasi Sistem Informasi Akademik. Dalam PDM ini, penjelasan singkat dari PDM adalah Physical Data Model, yang dimana PDM ini dapat menggambarkan suatu rancangan database seperti rancangan database aslinya. Maksudnya, jika dalam suatu pemrograman itu terdapat kelas dan objek, maka PDM ini berperan sebagai kelas, yaitu blueprint atau cetakan. Sedangkan database aslinya itu dapat kita inisialkan sebagai objek yang akan dibuat. Nah, jadi PDM ini sudah benar-benar suatu perancangan yang akan dibuatkan database seperti aslinya. Nah, dalam CDM ini tentunya juga terdapat nama-nama tabel, terdapat atribut, sama halnya seperti PCDM. Tentunya terdapat tipe data, length, dan juga ada tambahan di sini ada primary key dan foreign key. Maksud dari primary key adalah suatu kunci utama yang dimana untuk mewakili seluruh data yang terdapat di dalam tabel. Misalkan dalam tabel mahasiswa ini primary key-nya adalah NIM. NIM ini dapat mewakili semua data yang terdapat dalam tabel mahasiswa. Nah, untuk foreign key sendiri itu merupakan suatu kunci tamu. Nah, kunci tamu ini digunakan untuk merelasikan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Semisal saya contohkan dalam tabel APP dosen terdapat agama ID dengan foreign key ya, dengan relasinya yaitu foreign key. Nah, tentunya foreign key ini, agama ID ini berrelasi dengan tabel agama. Nah, tabel agama yang dimana dapat mengakses data yang terdapat dalam tabel agama yang dipanggil pada tabel APP dosen serta dapat ditampilkan data secara keseluruhan. Nah, fungsi untuk relasi itu untuk dapat menampilkan seluruh data yang dibutuhkan dengan menggunakan validasi tertentu. Serta untuk mempermudah dalam pengembangan aplikasi, karena dengan adanya relasi maka lebih kecil terjadinya redundansi antara data yang satu dengan data yang lainnya dalam suatu sistem basis data lain. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.